Assalamualaikum sahabat Kisah Channel. Apa kabar hari kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, dan semoga kisah yang akan kita dengar malam ini bukan hanya jadi tontonan, tapi jadi cahaya yang menerangi jiwa. Karena kali ini, kita akan kembali ke masa yang sangat jauh, ke sebuah kota tua di tengah padang pasir, ke sebuah kelahiran yang mengubah arah sejarah manusia. Dari garis keturunan mulia, lahirlah seorang bayi yatim yang kelak mengguncang dunia. Bukan seorang raja, bukan anak bangsawan yang hidup penuh kemewahan, namun dari bayi itulah lahir cahaya yang memadamkan kegelapan zaman. Siapakah dia? Dialah manusia paling berpengaruh sepanjang sejarah, yang namanya hari ini tak pernah berhenti disebut di seluruh penjuru bumi. Sahabat Kisah Channel, kita kembali ke kota Mekah lebih dari 1400 tahun lalu. Sebuah kota tandus, dikelilingi padang pasir luas. Panasnya menyengat, anginnya kering. Namun, kota ini bukan kota biasa. Di sanalah berdiri Ka'bah. Ka'bah menjadi pusat spiritual bangsa Arab. Tetapi ironisnya, rumah tauhid itu justru dipenuhi berhala. Zaman itu dikenal sebagai zaman jahiliyah. Bukan karena mereka bodoh secara intelektual, tetapi karena hati mereka gelap oleh kesesatan. Perbudakan merajalela, perempuan direndahkan, bayi perempuan bahkan dikubur hidup-hidup. Kekuatan adalah hukum, balas dendam adalah tradisi. Dunia seperti kehilangan arah. Dan di tengah suasana itulah, takdir besar sedang dipersiapkan. Di tengah kegelapan itu, lahirlah seorang bayi dari keluarga terpandang. Ia berasal dari Bani Hashim, salah satu kabilah terhormat di Mekah. Nasabnya bersambung hingga Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ismail. Bukan sembarang keturunan, ini adalah garis keturunan para penjaga Ka'bah, para pemegang kehormatan di tengah bangsa Arab. Ayahnya bernama Abdullah, seorang pemuda yang dikenal lembut dan berakhlak baik. Ibunya bernama Aminah, wanita yang dikenal suci dan menjaga kehormatan diri. Pernikahan mereka penuh harapan, namun takdir Allah berkata lain. Saat Aminah mengandung, Abdullah melakukan perjalanan dagang ke Syam. Dalam perjalanan pulang, beliau jatuh sakit dan wafat di Yastrib. Bayi itu belum sempat melihat wajah ayahnya. Sejak dalam kandungan, ia sudah menjadi yatim. Tahun itu dikenal sebagai Tahun Gajah, tahun ketika pasukan bergajah datang hendak menghancurkan Ka'bah. Namun Allah melindungi rumahnya. Dan di tahun itulah, lahirlah Muhammad. Beberapa riwayat menyebut, malam kelahirannya berbeda, seolah ada cahaya, seolah ada ketenangan yang menyelimuti. Ini bukan kelahiran biasa, ini adalah awal perubahan zaman. Muhammad lahir tanpa kemewahan, tanpa pesta besar, tanpa sambutan kerajaan. Ia lahir sederhana, namun takdirnya luar biasa. Tradisi bangsa Arab saat itu, bayi-bayi kota disusukan dan dibesarkan di pedalaman. Agar kuat, agar fasih berbahasa, agar tumbuh dalam udara bersih. Muhammad kecil diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Awalnya, tidak ada yang ingin mengambil bayi yatim, karena yatim berarti tidak banyak upah. Namun justru bayi yatim inilah yang membawa keberkahan luar biasa. Ternak menjadi gemuk, tanah menjadi subur, rezeki mengalir. Sejak kecil, kehadirannya membawa kebaikan. Belum cukup menjadi yatim. Di usia 6 tahun, ibunya wafat. Perjalanan pulang dari Yastrib menjadi perjalanan terakhir bersama sang ibu. Di padang pasir, seorang anak kecil kini benar-benar sendiri. Tanpa ayah, tanpa ibu. Ia kembali ke Mekah, diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Namun 2 tahun kemudian, kakeknya pun wafat. Ujian demi ujian datang tanpa jeda. Bayangkan, di usia 8 tahun, ia sudah kehilangan hampir semua sandaran hidup. Namun tidak ada catatan ia tumbuh menjadi anak pembangkang. Tidak ada catatan ia tumbuh penuh amarah. Justru ia dikenal sebagai anak yang tenang, jujur, dan menjaga kehormatan. Sahabat Kisah Channel, seringkali kita berpikir kemuliaan lahir dari kenyamanan. Padahal,
Lihatlah perjalanan ini. Sejak kecil, beliau mengembala kambing, bekerja, merasakan panas, merasakan lapar. Tidak tumbuh sebagai bangsawan manja, tidak hidup dalam istana. Namun justru dari kerasnya kehidupan itulah terbentuk pribadi yang tangguh. Ia belajar sabar, belajar empati, belajar memahami penderitaan orang kecil. Karena pemimpin sejati bukan yang hanya tahu memerintah, tetapi yang pernah merasakan penderitaan. Sahabat Kisah Channel, coba kita renungkan. Bagaimana mungkin seorang yatim, tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa harta, tanpa pendidikan formal seperti raja-raja, kelak mampu mengubah dunia? Jawabannya bukan pada fasilitas, bukan pada privilege. Jawabannya pada pembentukan jiwa. Allah tidak membesarkannya di istana, agar ia tidak terikat kemewahan. Allah tidak membesarkannya dengan orang tua yang lama mendampingi, agar sandarannya hanya kepada Allah. Setiap kehilangan adalah latihan keteguhan. Setiap kesedihan adalah penguatan hati. Setiap ujian adalah ukiran takdir. Kemuliaan tidak selalu mulai dari kenyamanan. Kadang ia lahir dari ujian sejak awal kehidupan. Jika hari ini kamu merasa hidupmu berat, ingatlah manusia paling mulia di sisi Allah justru dibesarkan oleh ujian. Yatim, miskin, sendiri. Namun dari sanalah lahir kekuatan yang tak tergoyahkan. Jangan pernah meremehkan proses. Jangan pernah meragukan rencana Allah. Karena bisa jadi, kesulitan yang sedang kamu alami adalah cara Allah membentukmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Sahabat Kisah Channel, ini baru awal. Baru kisah kelahiran, baru masa kecil yang penuh ujian. Episode berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana masa kecil beliau membentuk karakter luar biasa. Bagaimana kejujuran dan akhlaknya membuat seluruh Mekah mengenalnya dengan gelar yang istimewa. Jangan lewatkan kelanjutannya. Klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan kisah ini agar semakin banyak hati yang tercerahkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Kisah Channel.